Oke, apa kabar adik-adik semua, Smart Generation semua, pejuang UTBK SBMPTN 2020. Jumpa lagi dengan Coach Billy. Dan Coach Billy pada saat ini pengambilan gambarnya bertepatan dengan hari Kartini, tanggal 21 April, sehingga kostum dari Coach Billy menyesuaikan. Dan adik-adik semua, Coach Billy masih di tempat biasa Coach Billy ngajar. Di tengah-tengah itu juga tetap Coach Billy ingin berbagi video pembelajaran lagi untuk Anda semuanya. Dan pada kesempatan kali ini Coach Billy ingin membagi video tentang analitik yang ketiga. Jadi ini seri ketiga analitik. Apa yang Coach Billy ingin bagikan di seri ketiga analitik? Mungkin nanti ini Coach Billy judulkan sebagai anomali dari analitik. Jadi sesuatu yang tidak lazim di analitik, kita sebut sebagai anomali analitik, gitu kan? Oke, dimana ini nanti kita punya satu soal, yang mana soal di dalamnya itu berisikan, satu teks yang di dalamnya berisikan 6 soal. Cuman yang jadi menarik adalah Anda nanti ketika membuat sebuah simpulan dari teks yang ada, itu belum cukup hanya membaca dari teksnya saja. Simpulan Anda menjadi valid, menjadi benar, itu setelah Anda juga membaca pilihan jawabannya, membaca soal-soal yang muncul dan melihat pilihan jawabannya. Jadi kalau kita mau review sedikit sebelumnya, bahwa analitik pertama Coach Billy membuat soal-soal pendek dengan hanya satu pertanyaan. Di analitik yang kedua, Coach Billy membuat soal dengan teks yang pertanyaannya lebih dari 3 waktu itu kalau Coach Billy nggak salah ingat. Nah, di analitik 3 ini hampir sama kayak analitik 2, cuman petunjuk jawabannya, petunjuk arahan Anda menjawab tidak hanya diletakkan di teksnya, tetapi juga masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dan ini juga sebenarnya soal TPA yang pernah muncul di SBMPTN. Jadi bukan soal rekayasanya Coach Billy, jadi beneran soal yang sudah pernah muncul. Oke, daripada berlama-lama kita mulai saja ya lihat soalnya. Tapi sebelum mulai, Coach Billy ingatkan dulu untuk yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Kemudian Anda boleh like dan juga share ke teman-teman Anda supaya yang belajar semakin banyak. Oke, kita coba lihat teksnya. Masih ingat teori ngerjakan analitik? Iya, baca satu persatu terlebih dahulu, kemudian ambil alat tulis Anda, kemudian informasinya yang Anda dapat Anda tuliskan. Hati-hati nanti ada makna tersurat, makna tersirat, atau kemudian tanpa petunjuk sama sekali. Itu teorinya. Yuk kita mulai. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Intinya dinomorkan 1 sampai dengan 5. Itu yang mau diomongkan. Kemudian tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Oke, dari kalimat pertama kita tahunya ada 5 rak. Kemudian dari kalimat yang kedua kita dapatkan semua urutannya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, urutannya seperti itu. Kita mulai yang pertama. Buku pelajaran geografi, nanti kita singkat G saja, disimpan tepat di atas buku pelajaran matematika. Jadi, Coach Billy punya geografi tepat di atas matematika. Seperti itu. Itu kepastian. Sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia, kita tulis I, diletakkan tepat di bawah buku pelajaran matematika. Oke, berarti Indonesia tepat di bawah matematika. Pasti urutannya harus geografi, matematika, dan Indonesia. Itu dari petunjuk yang pertama, kita mendapatkan itu. Geografi disimpan tepat di atas matematika, jadi nggak boleh ada celah di sini. Kemudian bahasa Indonesia diletakkan tepat di bawah buku matematika. Oke, sudah benar. Kemudian kalimat berikutnya, Coach Billy ganti warna hijau.
Buku pelajaran ekonomi diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Ya, ekonomi diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Kata kuncinya di atas, tidak tepat, tidak ada tepat. Berarti ini boleh ada celah. Yang penting bahwa ekonomi di atasnya fisika. Coach Billy nggak tahu, pokoknya ekonomi kemudian fisika. Mau tengah-tengahnya diisi juga boleh, mau tidak diisi juga nggak masalah. Yang penting ekonomi kemudian fisika. Dan kimia berada juga di atas buku pelajaran geografi. Kimia ada di atas geografi. Tidak ada kata tepat, ini pun juga boleh ada celah. Yang penting kimia ada di atas geografi. Sehingga petunjuk B kalau kita rangkai dengan petunjuk A, berarti ini boleh terangkai bahwa kimia ada di atas dari geografi. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di petunjuk C. Ganti warna. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Nah, inilah makna tersurat. Inilah sebenarnya petunjuk utama yang harus kita cari, bahwa kimia dan biologi itu harus diletakkan sejauh mungkin. Kalau sejauh mungkin berarti peluangnya pasti antara nomor 1 ke nomor 5. Wajib, karena harus sejauh mungkin. Oke, pelan-pelan Gus Billy. Ini adalah makna tersurat, karena dia harus ngomong sejauh mungkin, pastilah dia antara nomor 1 dan nomor 5. Ini kan paling jauh. Nggak mungkin 25, kurang jauh. Nggak mungkin 35, apalagi 45. Maka harus 15 itu yang paling jauh. Kemudian tersiratnya, siapa yang nomor 1? Kimia kah atau biologinya? Nah, Anda di petunjuk yang B tadi diberikan petunjuk bahwa kimia harus di atas dari geografi. Berarti tidak mungkin di atasnya ada biologi yang nomor 1. Kenapa? Karena geografi, matematika, dan Indonesia ini sudah 3 buku yang berjejer. Berarti kita kan tidak mungkin kalau naruh kimia di nomor 5. Kalau naruh kimia di nomor 5 berarti bagaimana matematika, bagaimana Indonesia, karena rak kita cuma ada 5 rak. Berarti kimia pasti nomor 1 dan biologi pasti nomor 5. Berarti di sini pasti kimia, di sini pasti biologi. Bagaimana 2, 3, 4 coach? Kita belum tahu. Yang menarik juga di sini raknya ada 5 tingkat, gitu kan? 5 tingkat rak ya, bukan raknya ada 5, salah. Raknya ada 5 tingkat, coach boleh hapus dulu. Raknya ada 5 tingkat. Tetapi jumlah bukunya lebih dari 5, ada 5 tingkat, ya toh. Jumlah bukunya ada berapa? Kimia, biologi 2, ada geografi, matematika, Indonesia 5, ekonomi dan fisika. Bukunya ada 7 buku. Maka 5 tingkat 7 buku ini kita perlu menafsirkan lagi. Tafsirannya bagaimana? Bisa jadi 1 tingkat nanti diisi 2 buku. Bisa jadi nanti 1 tingkat diisi 2 buku. Atau bahkan lebih jika boleh. Nah, oke, dari sini kita belum bisa menyimpulkan posisi yang tepat yang mana. Karena bisa jadi, ini posisi yang kita bisa bayangkan, pilih ganti warna ungu misalnya, bisa jadi di sini nanti ada geografi, kemudian ada matematika, kemudian ada Indonesia. Boleh seperti itu. Karena apa? Posisi geografi, matematika, dan Indonesia
itu masing-masing tepat di atas dan tepat di bawahnya, berarti nggak boleh dipisah. Bisa jadi juga boleh di sini ada geografi, di sini ada matematika, di sini ada Indonesia, itu juga boleh. Tapi tidak mungkin geografi ada di nomor 1. Geografi nggak mungkin di nomor 1. Kenapa, Coach? Karena geografi ada di bawah kimia, berarti geografi ada di nomor 1 itu tidak mungkin, gitu ya, kemungkinannya itu. Nah, kemudian geografi juga ada di nomor 4, juga nggak mungkin. Maka kemungkinan geografi itu bisa di nomor 2 atau nomor 3, yang paling mungkin. Karena kalau nomor 4 urutannya juga nggak matching lagi. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Kemudian berikutnya yang kita juga bisa ambil bagaimana ekonomi sama fisika. Betul. Ekonomi sama fisika posisinya bagaimana? Karena dia tidak tepat ada di atasnya, berarti boleh Anda pisah. Ekonomi yang penting ada di atas fisika. Bisa jadi ekonomi ada di sini, fisika ada di sini, ekonomi ada di sini, fisika juga boleh ada di sini, fisika juga boleh ada di sini, fisika juga boleh ada di sini. Banyak kemungkinannya. Jadi bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4, dan seterusnya. Ekonominya pun juga bisa turun ada di sini. Fisikanya ada di bawah. Oke, masih banyak kemungkinan. Kita belum bisa membuat urutan yang sesuai. Ini yang Coach Billy maksud tadi. Hati-hati kalau ada muncul soal seperti ini. Petunjuknya sisanya ada di mana, Coach? Mesti ada di soal dan di pilihan jawaban. Oke, kita coba buka soal yang nomor 1. Adik Tony mengambil buku geografi. Oke, Coach Billy tulis di sini ya, soal nomor 1. Adik Tony mengambil buku geografi dan menyimpannya, warna merah saja biar Coach Billy kelihatan, dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Tingkatan yang kosong adalah tingkat ke. Ingat, geografi tadi kemungkinannya bisa di nomor 2 atau nomor 3. Kalau dia kosong, berarti dari soal ini geografi tidak mungkin ada dijejerin, ditemani sama buku yang lain. Berarti geografi kemungkinannya tidak boleh ditemani sama fisika seperti ini. Berarti fisika, kalau geografi nomor 3 ya, berarti fisika nggak mungkin ada di sini. Sama, kalau geografi ada di nomor 2, berarti ekonomi juga nggak mungkin di sini, fisika juga nggak mungkin di sini. Berarti kemungkinan jawaban nomor 1 itu masih bisa jadi yang kosong adalah nomor 2 atau nomor 3. Yang kosong, karena kita tidak tahu antara 2 ini yang benar yang mana. Bisa jadi sih yang benar adalah bahwa yang kosong pasti nomor 3. Karena fisikanya nanti boleh ada di nomor 4, boleh ada di nomor 5, boleh ada di nomor 2. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya yang kosong nomor 2, berarti kan fisika itu boleh di nomor 3. Artinya di sini kita belum bisa menentukan. Oke. Sip. Tetapi yang jelas dari petunjuk ini kita memastikan bahwa geografinya itu mesti sendiri. Jadi geografinya mesti sendiri karena begitu dipindah itu menjadi kosong. Dari itu kita mendapatkan petunjuk seperti itu. Oke, soal pertama kita masih punya 2 alternatif pilihan jawaban yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Sekarang pindah ke soal yang kedua. Yuk kita lihat soal kedua. Nah, buku yang terletak di tingkat 1 adalah buku, yang nomor 1 pasti kita sudah bisa menjawab, yaitu buku apa? Kimia. Jadi yang nomor 1 itu pasti kimia, jawabannya. Oke. Karena tidak ada alternatif yang lain. Misal, Coach, kalau misalnya biologi, tidak mungkin karena biologi dan kimia posisinya terjauh. Kalau misalnya Anda jawab biologi, berarti kimia harus ada di nomor 5. Padahal tadi kimia jelas-jelas di atas geografi, berarti nggak mungkin kimia nomor 5.
Itu ya, berarti biologi salah. Bagaimana coach kalau fisika? Ini juga jelas salah. Kenapa? Karena fisika ada di bawah ekonomi. Bagaimana coach dengan geografi? Juga pasti salah, karena geografi juga dikatakan di bawah kimia. Bagaimana dengan kimia? Ya, itu jawabannya yang do. Bagaimana dengan matematika coach? Jelas salah, karena matematika ada di bawah dari geografi. Jadi sebenarnya di soal nomor 2 kita bisa memastikan jawaban karena keempat yang lainnya adalah salah. Kecuali di nomor 2 ini Anda diberikan pilihan alternatif jawaban ekonomi. Kita belum tahu ekonomi karena juga bisa berposisi di nomor 1. Yang penting di atasnya fisika. Nah, untungnya nggak ada pilihan ekonomi, berarti aman, jawabannya adalah kimia. Oke, paham? Yuk, sekarang kita hapus, pindah ke nomor 3. Soal nomor 3, kita lihat. Soal nomor 3 yang muncul adalah buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku Yes. Kita dikasih petunjuk lagi, ternyata ada buku yang setingkat dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong susunannya seperti ini, berarti yang setingkat dengan bahasa Indonesia bisa jadi buku fisika. Dan itu ada. Tapi kalau kita ngomong yang seperti ini, berarti yang setingkat dengan bahasa Indonesia itu adalah biologi. Ya toh, karena fisikanya sudah pasti ada di sini misalnya. Berarti jawabannya ada 2, yaitu bisa biologi, bisa fisika. Kita masih belum bisa memastikan jawaban yang tepat yang mana. Berarti ini nomor 3 jawabannya bisa biologi atau fisika. Kita harus cari. Keren ya, soalnya jadi ribet karena memang kita belum tahu susunan yang tepat. Nah, oke, paham? Ya, berarti jawabannya ada alternatif 2. Tidak mungkin matematika, coach. Nggak mungkin, karena matematika kan ada di atasnya Indonesia, jadi matematika jelas salah. Nggak mungkin geografi, coach. Nggak mungkin, karena ada di atasnya. Nggak mungkin ekonomi, coach. Ya sebenarnya mungkin ekonomi kalau Anda letakkan misalnya setingkat dengan bahasa Indonesia, ekonomi di sini, fisika juga ada di sini, berarti mungkin juga ekonomi, kemudian fisika. Mungkin kalau seperti ini, gitu kan? Nah, bisa jadi sih. Nah, jadi berarti alternatif jawabannya bisa ditambahkan lagi dengan ekonomi. Ternyata masih mungkin. Ada 3 alternatif pilihan jawaban mana yang benar. Oke, sip, kita hapus, kita pindah ke soal nomor 4. Oke, nggak usah khawatir, nanti kita mesti bisa menentukan jawaban yang tunggal. Jadi ini kan tadi Coach Billy ngomong anomali, sengaja dibuat kayak gitu, membingungkan kalau Anda nggak teliti. Nah, buku, ini yang nomor 4 ya, buku yang disimpan di tingkat ketiga adalah, nah ini, tingkat ketiga itu bisa matematika, boleh. Kemudian bisa tingkat ketiga, geografi juga boleh. Ya toh. Bisa juga fisika, itu juga boleh, atau fisika. Betul kan? Ya. Fisika juga boleh, bisa juga ekonomi, itu juga boleh ekonomi juga, ya toh. Kalau fisika nomor 3 berarti ekonomi boleh nomor 1, boleh nomor 2, wah banyak sekali. Yang tidak mungkin adalah biologi. Kenapa? Karena biologi sudah pasti ada di nomor 5, letaknya harus berjalan dengan kimia. Di sini adik-adik semua, sampai dengan soal keempat pun kita hanya bisa menjawab satu jawaban yang pasti, yaitu di soal yang kedua tadi. Selebihnya kita belum bisa memastikan jawaban benarnya ada di mana. Inilah hebatnya
si pembuat soal analitik, karena itu satu kesatuan, Anda harus cermat mencermati semuanya. Tidak mungkin istilahnya itu tidak bisa dijawab menjadi jawaban tunggal. Kita harus sabar, telaten untuk melihat ke pertanyaannya satu persatu. Oke, sekarang kita coba di soal kelima. Semoga di sini kita bisa menentukan jawabannya. Nah, karena sebenarnya di pilihan ini menjadi alternatif pilihan jawaban. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah, ini diberikan akhirnya urutan. Yang pertama kimia, fisika, geografi, matematika, biologi. Patokan kita mengurut adalah ini tadi, bahwa geografi, matematika, Indonesia harus selalu, ini harus, wajib seperti itu. Geografi, matematika, Indonesia. Maka kuncinya lihatlah geografi, matematika. Indonesia tidak ada, tapi bisa jadi benar. Kemudian di sini Indonesia geografi, jelas salah, terbalik. Karena kita harus dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah. Tertinggi ke yang terendah. Ini tinggi, ini rendah. Oke, poin ke C. Geografi, matematika. Terbalik lagi, berarti salah. Kemudian fisika, matematika, geografi, lagi salah. Kita kan hanya lihat 3 poin ini. Geografi, matematika, Indonesia. Indonesianya ada di bawah, betul. Tapi yang kebalik geografi dan matematikanya. Kemudian yang ke E, geografi, matematika, kebalik lagi. Gitu kan? Harusnya geografi dulu matematika, tapi ini matematika dulu geografi. Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan jawaban yang sesuai urutan dimaksud itu adalah seperti yang A. Berarti habis kimia, kita harus taruh fisika, habis fisika kita harus taruh geografi, habis geografi kita harus taruh matematika, dan harus biologi. Kalau kita mau melengkapkan bahwa matematika ada di bawah, matematika ada di atasnya Indonesia, maka biologi itu adalah sebanding Indonesia. Urutan kita sudah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 1 buku yang harus kita letakkan adalah buku ekonomi. Maka ekonomi harus di atas fisika. Karena fisika ada di sini, maka ekonomi ada di sini. Inilah urutan yang sahih, inilah urutan yang tepat, inilah urutan yang kita cari tadi. Bahwa yang di sini itu menjadi yang salah semuanya, yang tidak sesuai dengan dimaksud. Artinya adik-adik semua, Anda baru bisa mencapai kesimpulan tunggal ketika sampai dengan soal nomor 5. Dan itu jawabannya A. Bisa dipahami, kita mendapatkan urutan yang benar, yang berwarna biru ini, itu barulah setelah kita ngerjakan sampai dengan soal nomor 5. Ketika kita berpatokan geografi, matematika, dan Indonesia. Semoga tahun ini juga muncul soal seperti ini biar lebih seru, dan Anda yang sudah tonton video Coach Billy menjadi lebih siap karena Anda sudah paham. Seperti itu ya. Masih ada 1 soal lagi dan kita harus kembali lagi nanti untuk menjawab soal-soal yang lain. Soal-soal tadi yang belum kita kok keiris semua ya. Waduh, keiris. Oh, salah pencet ya Coach Billy. Tidak apa-apa. Kita masih ingat ya urutannya tadi. Nomor 1 adalah kimia yang sejajar dengan ekonomi. Coach Billy tulis lagi. Nomor 2-nya pasti fisika. Nomor 3-nya tadi adalah geografi, ya, karena geografi ada di atas ini ya, geografi. Kemudian nomor 4-nya adalah matematika, nomor 5-nya adalah biologi yang sebanding dengan Indonesia. Oke, nggak apa-apa, lebih rapi, kita patokannya ini saja.
Berarti urutannya sudah beres, maka kita bisa menjawab sekarang soal yang keenam. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah, berarti yang tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah fisika, geografi, matematika. Fisika, geografi, matematika. Nomor 6 jawabannya A, nomor 5 tadi jawabannya juga A. Yuk, sekarang kita buktikan bagaimana menjawab soal yang keempat. Buku yang disimpan di tingkat ketiga, berarti jawaban nomor 4 di tingkat ketiga itu adalah beres. Tidak lagi muncul banyak alternatif jawaban seperti tadi. Lanjut ke soal nomor 3. Buku yang letaknya setingkat dengan Indonesia. Yang setingkat dengan Indonesia adalah biologi. Jadi nomor 3 kita bisa menentukan itu adalah biologi. Beres. Yang nomor 2 kalau kita cari buku yang terletak di tingkat 1, tadi kita sudah bisa langsung menyimpulkan itu adalah buku kimia. Dan nomor 1 pastinya kita juga mendapatkan jawaban tunggal bahwa kalau geografi dipindah, yang kosong adalah tingkat yang ketiga. Semuanya menjadi jawaban tunggal dan keenam-enamnya Anda benar semua. Ya, Anda menjadi 100. Demikian yang Coach Billy bisa ceritakan di soal analitik yang ketiga ini. Lumayan seru, lumayan menyenangkan. Anda baru bisa menjawab, mencapai kesimpulan tunggalnya ketika sudah mengerjakan soal sampai dengan nomor 5. Tidak usah patah semangat, tidak usah khawatir bahwa dalam setiap analitik jawabannya akan selalu memunculkan jawaban yang tunggal. Kalau Anda menemukan lebih dari 1, berarti Anda belum selesai dalam proses untuk mencari jawaban yang benar. Pelajari lagi, tonton berulang kali supaya Anda benar paham, cari soal latihan yang sejenis dengan itu, gunakan waktu yang masih ada untuk belajar lebih baik. Oke, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasinya, dan sekali lagi, supaya segera 1000 subscribe-nya Coach Billy, tolong dibantu untuk subscribe biar nanti Coach Billy bisa segera melakukan YouTube Live dan kita bisa langsung berinteraksi. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton. Ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.